Selanjutnya kita kalau buka localhost/php-admin. Tidak terbuka ya ternyata. Kita cek ke sini. Exam PP ya. Selanjutnya kita klik exam PP Ctrl X ya. Baru ini bisa play. Well, nah, jadi adik-adik semua ya. Nah, kita akan menguji coba ya. Jadi saya nanti akan ngasihkan suatu basis data ya. Basis data. Nah, ini ada peserta didik ya. Kebetulan saya dulu ada buat aplikasi untuk registrasi peserta didik ya atau siswa. Nah, ini ada ya. Mahasiswa tanggal lahir ya. Ini saya lihat sampai ada sebelahnya. Oke, nah ini dia. Nah ini kita akan ekspor ya. Nah ini cara mengekspor MySQL ya. Jadi kita klik ekspor ini ya. Kita klik custom ya kalau mau custom MySQL ya. Nah ataupun quick boleh. Nah ini karena saya mau kasih struktur dan apanya, struktur dan semuanya. Jadi tinggal kita gunakan aja di paling bawah deh. Ada tutup ya. Nah, ini guanya. Nah ini ya. Nah jadi ini dia apanya? Basis datanya ya, nama tabelnya ID siswa. Nah, jadi kalau saya upload dulu ya di e-learning supaya adik-adik semua bisa download. Oke. Nah ini. Oke, mau dipergunakan sebaik-baiknya ya. Untungnya situ nggak ada nomor telepon ya. Kalau ada nomor telepon mungkin bisa terjadi penyelewengan ya. Nah, kita taruh situ. Nah, jadi adik-adik semua bisa download ya filenya ya. Nah, ini dia data siswa ya. Kalau diklik nanti dia langsung seperti ini. Nah, jika seperti ini teman-teman kita dapatkan ya. Nah, kalau kita klik ya, kita tinggal counter copy aja ya. Terus kita masukkan di SQL aja ya. Nah, misalnya kita akan masukkan di tabel siswa ya. Nah, ini ID siswa, kita drop dulu. Nah, ini kan kondisi seperti ini ya, kondisi komputer adik-adik semua ya. Nah, kemudian kita klik SQL ya. Oke, kita klik SQL. Nah, kita copy ya. Kita copy seperti ini ya. Tulisannya masuk ke dalam baknya si SQL ya. Baru kita buka. Nah, ini udah masuk. Nah, kita akan cek DB siswa. Nah, ini ID siswa sudah masuk dalam tabel DB siswa. Nah, sekarang ini kita ada ID siswa ya. Nah, jadi sesuai dengan apa ya kurikulumnya W3 School ya. Jadi ini bagus ya saya anggap. Jadi kita akan menggunakan count-nya, di mana nanti count itu di mana dia akan menyelect kolom si
produk ID. Nah, ini akan kita implementasikan dalam sini ya. Nah, ini dia ID siswa. Nah, kalau kita kunkan di tabel mahasiswa ya. Oke, SQL ya. Nah, misalnya kita kun ya, nama siswa. Oke, saya pijit tab ya supaya dia langsung langsung full auto complete. Nah, saya pijit tab ya, tab. Oke. Baru kemudian kita gunakan. No. Apa tadi katanya? Non-count katanya. Siswa from siswa. Nah, jadi nama siswa ini mempunyai jumlah 405 ya. Nah, kita akan buktikan jumlah data ya. Berarti jumlah data 45. Nah, ini bisa dibuktikan dari 405 ini. Ya, totalnya. Kalau kita descendingkan ini, bisa nggak ya? Nah, mungkin lompat-lompat ini. Karena 443, 440 ya. Ada yang terhapus-hapus gitu ya. Jadi total data itu memang 405 kita lihat di sini ya. Oke, jadi kita simpulkan kun itu untuk menghitung jumlah baris di dalam ini ya. Nah, itu untuk menghitung jumlah baris yang ada di kolom ya, kolom isi nama siswa ya. Nah, pertanyaannya Pak, kayak mana kalau misalnya ada satu orang yang misalnya namanya kosong gini ya, atau data bodong gitu. Apakah terhitung? Nah, kita akan coba ya. Kita untuk mencoba query ini tinggal kita edit line aja, terus kita gunakan lagi. Ya tetap. Jadi kesimpulannya, nah walaupun namanya kosong ya, dia tapi terisi gitu ya, terisi dengan kode siswanya. Jadi kun itu tetap juga menghitung nama yang tidak kosong. Nah, tambah lagi, Pak, kayak mana supaya bisa terhitung nama yang tidak kosong? Gitu ya? Tidak kosong. Oke, biasanya sih kita percobaannya. Percobaannya kalau misalnya kun kita mahasiswa ya, from ID siswa ya, kita gunakan where ya, where ya, where terus kita akan buat nama siswa ya sama dengan tanda seru ya, terus sama dengan petik ya, tidak kosong. Nah, ini definisinya tidak kosong, berarti yang dipilihnya adalah yang berisi semua gitu ya. Kalau kita buat gini biasanya ini menyatakan bahwasanya data itu kosong gitu ya. Nah, kalau tanda seru berarti tidak kosong gitu ya. Coba kita tes. Nah, ini jumlahnya 404 ya. Nah, kira-kira sampai sini kita pahami ya untuk count ya. Nah, selanjutnya ya, bagaimana kita akan menjalankan namanya si average ya. Average. Nah, kalau kita lihat di sini, average itu biasanya total data dibagi dengan total jumlah populasi ya, dibagi dengan total jumlah populasi ya. Nah, itulah dia average. Nah, kalau matematikanya gimana, Pak? Ya, rumusnya gini aja. Rumus rata-rata ya. Nah, jadi rata-rata sama dengan ya total
populasi dibagi dengan jumlah total data. Nah, gimana kira-kira? Total data dibagi dengan total populasi ya. Total populasi dibagi dengan total data. Kembali ini. Biar nggak salah kita ya. Nah, jadi kita buktikan ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, jadi apa yang kita akan total semuanya ya adalah tanggal lahirnya ya. Nah, ini contoh. Nah, kita ke sini ya. Kita membuat select ya. Biar cepat. Nah, ini kita copy aja ya. Oke, gini. Nah, apa yang kita averagekan ya adalah misalnya tanggal lahir ya. Nah, terus dari produk ya. Dari produk itu kita ganti dengan nama tabelnya yaitu adalah ID siswa. Nah, seperti ini. Nah, jadi total rata-rata tanggal lahir itu adalah 15,32. Nah, ini kita catat ya. Ini kita catat, nanti kita buktikan. Karena nanti kita akan tahu ketika kita akan bagi jumlah datanya ya. Ini kita akan catat total data. Ini sama dengan R ya, hasil dari R ya. Ini yang kita gunakan untuk rumus average. Nah, ini rata-ratanya. Jadi rata-rata dari tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini kalau dijumlahkan. Nah, terus bagaimana kalau kita gunakan perintah sum ya. Yang di sini ada katanya di chapter ini ada menggunakan sum. Lain. Oke, di sini ada menggunakan sum. Sum sintaks ini ya. Nah, jadi namanya sum juga, sum itu adalah menjumlahkan ya. Jadi dia menjumlahkan seluruh tabel ya. Seluruh data tepatnya. Ada di PHP admin saya. Oke. Kalau kita menggunakan sum ya, tinggal kita select ya. Sum. Oke, apa yang kita sum? Misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir ya. Terus apa yang kita paint? Yaitu adalah kita pakai from. Terus ID siswa. Nah, kita akan coba enter. Go. Of column in some list. Kenapa ini kejadiannya? Karena dia tidak menggunakan tanda kurung. Langsung kita. Select from some ID siswa. Oh ya. Nah, ini kembali lagi ya, dia tidak boleh pakai spasi ya. Nah, jadi jumlahnya adalah kalau kita samakan, kita jumlahkan semua adalah 606.208. Kalau ini kita copy, ya kita pindahkan ke pen ya. Pen. Nah,
Ini misalnya total data ya kita taruh sini. Nah, ini. Nah, ini kita bagi dengan total populasi tadi berapa? Total populasi 405 ya. 5. Jadi ini bagi dengan ini. Berapa itu kira-kira? Dapat nggak 15,32. Nah, sama ya teman-teman ya. 15,32 ya. Nah, itu dia sama value-nya. Oke. Nah, itulah penggunaan sum, average, dan count ya untuk menghitung jumlah kolom. Nah, mungkin ada juga yang menggunakan numero seperti ini ya. Nah, seperti saya ini, kalau saya lihat numero seperti ini ya. Nah, ini dia untuk menghitung row juga sama dengan count ya. Nah, tuh. Oke. Jadi begitu dia cara menggunakan namanya apa namanya ya? Count, sum, dan juga average. Jika ada mau tanya silakan. Yuk, ada yang mau tanya? Ini mana nih semuanya? Nggak aktif kamera ya? Saya lihat si Alfi pun tidak aktif kamera. Windari juga nggak aktif kamera. Banyak kali nih kamera. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Any question, guys?